Anak beruang yang mandiri. Seri dongeng inspiratif dunia binatang. Penulis Yudhistira Ikranegara. Penerbit Lingkar Media. Buku ini bilingual dan full color. Di sebuah wilayah daerah kutub, terdapat beruang kecil yang berumur 2 tahun lebih. Dia bernama Berry. Seharusnya beruang seusianya sudah harus belajar hidup mandiri. Oleh sebab itu, setiap malam Bu Polly selalu membacakan kisah perjuangan para beruang agar Berry bisa meneladaninya. Suatu pagi, Berry diajak ibunya pergi ke laut untuk mencari makanan. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Paman Bore, tetangga mereka. "Hai Paman Bore, apa kabar?" "Paman, apa yang Paman bawa?" sapa Berry. "Ini ikan salmon yang sudah diawetkan, Berry. Rasanya sangat enak. Apa kamu mau?" Setelah sampai di laut, mereka langsung menceburkan diri. "Berry, ayo sini kita berenang," ajak Bu Polly. Tapi Berry menggelengkan kepala. Ia hanya diam di tepian. Setelah puas berburu ikan salmon dan bermain, keduanya lalu naik ke permukaan sambil mengeringkan bulu-bulunya. "Perutku belum kenyang, aku masih ingin makan," kata Berry. Berry terus merengek. Sementara itu di kejauhan terlihat titik hitam bergerak ke arah mereka. Titik hitam yang mereka maksud semakin mendekat ke arah mereka. Ternyata itu adalah seekor anjing laut yang berjalan terseret-seret sendirian. Dengan sigap Ibu Polly meloncat dan menerkam kepala anjing laut itu. Melihat ibunya mendapatkan buruannya, Berry bersorak kegirangan. Pagi itu, ketika bangun tidur, Berry tidak mendapati ibunya di sampingnya lagi. Ia keluar gua dan mencari ibunya. Berry terus berteriak mencari ibunya. Ia menuju ke arah laut karena ia berpikir mungkin saja ibunya sedang mencari makanan. Tapi ia kecewa karena sesampainya di laut, ia tidak menemukan ibunya. Mendadak ia dikejutkan oleh lemparan bola salju kecil di kepalanya. Berry menoleh ke belakang. Ia mendekati ikan salmon sedang terjepit di antara retakan salju. Ikan salmon itu bergerak-gerak berusaha melepaskan diri. Berry yang sejak tadi lapar segera mendekati ikan salmon. Ia meloncat dan menjeburkan diri. Berry terperosok dan masuk ke dalam air. Ia berenang dan menyelam melanjutkan berburu ikan salmon. Setelah berhasil mendapatkan beberapa ikan salmon, ia keluar dari dalam air untuk menikmati hasil buruannya. Pagi itu, Berry dikejutkan dengan suara yang menyuruhnya bangun. Itu seperti suara ibunya. Berry terus mengikuti suara itu. Suara itu menuju ke arah laut dan ia terus mengikutinya. Tapi suara itu terus terdengar. Berry mengira itu ibunya. Sambil berlari, ia mengejarnya. Dan tanpa sadar, ia menabrak sesuatu. Ia menabrak seekor beruang yang sedang menelungkup sambil menutup hidungnya. Berry menghampiri beruang tersebut. "Hei,
"Apa yang sedang kau lakukan?" Burung itu melihat perhatian. "Jangan berisik, ada mangsa sedang mendekat ke arah kita." Ia segera menelungkup sambil menutup hidungnya. Seekor anjing laut mulai mendekat ke arah mereka. Meskipun pelan, tapi pasti. "Ayo Dani, rekam dia!" teriak Berry. Tapi melihat Dani yang masih ragu-ragu, Berry langsung ikut memburu si anjing laut. Berry berhasil menggigit bokongnya dan Dani menggigit kepalanya. Dengan lahap, Dani dan Berry menikmati hasil buruan mereka. Kedua anak burung itu segera akrab. Ketika hari menjelang sore, Berry membuat lubang untuk tempat tinggalnya. Dani pun membantunya. Berry sengaja membuat rumah tak jauh dari rumah Dani, karena kini mereka bersahabat dengan tempat tinggal sendiri. Tak jauh dari rumah baru Berry, Bu Poli tampak tersenyum bangga. "Selamat menempuh hidup baru anakku. Kini ibu yakin kamu benar-benar dapat hidup mandiri," kata ibunya sambil berbalik pergi. Lembar terakhir ada lembar mewarnai. Selesai.